Keusilan Baginda Raja terhadap Abu Nawas akan tiada habisnya. Meskipun berulang kali gagal mengerjai Abu Nawas, Baginda Raja tak pernah berhenti mencobanya. Pernah suatu hari Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk membawakan seekor singa ke istana. Singa yang dibawanya haruslah singa yang kuat dan ganas. Tentu saja keinginan raja yang membahayakan itu sempat membuat Abu Nawas ketakutan. "Ampun Paduka yang mulia, apa tidak ada tugas yang lain saja?" kata Abu Nawas. Akan tetapi Baginda Raja tetap pada pendiriannya. Ia menginginkan seekor singa untuk dijadikannya sebagai hiburan. "Aku beri kamu waktu seminggu Abu Nawas untuk menyelesaikan tugasmu," tutur Baginda Raja. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Bisa-bisa malah aku yang mati nanti diterkam singa." Namun namanya saja Abu Nawas, ia punya sejuta akal agar bisa menjalankan perintah rajanya, meskipun tugas tersebut sangatlah berbahaya. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana dengan membawa seekor singa. Tapi singa yang dibawanya berbadan kurus dan lemah. Jangankan untuk menerkam, untuk berjalan saja singa tersebut harus digendong. Kemudian Abu Nawas memasuki istana dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, mengapa kau bawa seekor singa yang lemah itu? Aku kan memerintahmu untuk membawa singa yang kuat dan ganas," kata Baginda Raja kecewa. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Paduka yang mulia, singa ini sebenarnya sangatlah kuat dan ganas. Namun dia telah mendengar tentang kemuliaan dan kehebatan Paduka, sehingga ia pun merasa takut untuk berada di dekat Paduka. Oleh karena itulah begitu dia mendengar bahwa aku akan membawanya ke istana Paduka, dia langsung berpura-pura sakit." Mendengar hal itu, seketika Baginda Raja dan para menteri istana tertawa terpingkal-pingkal. Akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, ia berhasil menjalankan tugasnya. Kisah selanjutnya. Karena kondisi ekonomi pasar sedang lesu, Abu Nawas terpaksa berhenti jualan kayu untuk sementara. Ia pun lalu memberitahu kepada istrinya, "Kalau kamu berhenti jualan, lalu kita membeli makan pakai apa?" tanya sang istri. "Jangan khawatir istriku, nanti aku akan ke pasar untuk mencari pekerjaan," jawab Abu Nawas. Kemudian berangkatlah Abu Nawas ke pasar. Setibanya di pasar, ia mendatangi setiap toko, menanyakan lowongan pekerjaan. Namun tak ada satupun toko yang berkenan. Alasan mereka hampir sama, yaitu toko sedang sepi. Bahkan ada beberapa toko yang terpaksa memberhentikan karyawannya karena tak mampu menggajinya. Setelah usahanya mencari pekerjaan tak membuahkan hasil, Abu Nawas pun memutuskan untuk pulang. Ketika ia berjalan melewati alun-alun, ia melihat banyak orang berkumpul. Ternyata sedang ada pertunjukan sirkus di sebuah gedung di tengah alun-alun. Dan untuk bisa menyaksikannya, orang-orang rela antri membeli tiket masuk. Setelah pertunjukan selesai, Abu Nawas menghampiri si pemilik sirkus. "Tuan, apakah Tuan butuh karyawan? Saya siap bekerja untuk Tuan," kata Abu Nawas. "Oh ya, kebetulan sekali. Saya sedang butuh seorang karyawan. Tapi ada syaratnya," sahut si pemilik sirkus. "Apa syaratnya Tuan?" tanya Abu Nawas. "Kamu harus bisa bertingkah seperti monyet," jawab si pemilik sirkus. Sontak Abu Nawas terkejut dan heran. "Memangnya pekerjaan macam apa yang akan Tuan berikan?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini, monyet saya yang biasa atraksi di pertunjukan sirkus tempo hari kabur dan entah kemana. Aku ingin kamu menggantikan posisinya. Nanti kamu akan mengenakan kostum persis seperti monyet. Jadi tidak ada penonton yang curiga. Bagaimana? Apa kamu sanggup?" tanya si pemilik sirkus. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mau menolak tapi bingung karena cuma ini satu-satunya lowongan pekerjaan. "Tapi bagaimana dengan bayarannya Tuan? Mengingat ini bukanlah pekerjaan yang mudah," tanya Abu Nawas.
Sekali pertunjukan, aku akan membayarmu 10 dinar, jawab si pemilik sirkus. Seketika Abu Nawas langsung mengiyakan karena bayaran 10 dinar adalah upah yang lumayan besar. Maka pada keesokan harinya sebelum pertunjukan dimulai, Abu Nawas mendatangi gedung sirkus yang berada di tengah alun-alun. Saat Abu Nawas mengenakan kostum monyet yang sudah disediakan, ia sempat terkejut. Ternyata ada singa dan macan yang juga dijadikan pertunjukan sirkusnya. "Tuan, saya takut kalau sampai-sampai saya malah diterkam oleh singa itu," kata Abu Nawas. "Oh, jangan khawatir. Tempat kamu dan tempat singa ada pembatasnya. Jadi kamu aman," ujar si pemilik sirkus. Abu Nawas pun akhirnya merasa lega. Setelah pertunjukan sirkus dimulai, Abu Nawas bertingkah seperti seekor monyet. Ia bergelantungan dari satu tempat menuju tempat yang lain. Penonton pun bersorak dan bertepuk tangan melihat atraksi Abu Nawas ini. Hal ini membuat Abu Nawas semakin semangat. Kali ini ia melompat dari tempat yang bersebelahan dengan kandang singa, di mana singa tersebut juga tengah melakukan atraksinya. Dan tiba-tiba nasib sial dialami oleh Abu Nawas. Ia terjatuh dan masuk ke dalam kandang singa. Di saat dirinya hendak bangkit, singa tersebut menghampiri Abu Nawas. "Waduh, mati aku," jerit Abu Nawas dalam hati. Ia pun pasrah kalau hari itu harus mati diterkam oleh seekor singa. Kemudian singa itu mendekatkan wajahnya tepat di telinga Abu Nawas. Kamu dibayar berapa menjadi monyet? Sampai begitu semangatnya," bisik singa tersebut kepada Abu Nawas. "Oh alah, jadi kamu singa jadi-jadian," timpal Abu Nawas. Singa itu mengangguk dan meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Selain terkenal usil dan kocak, Abu Nawas juga terkenal sebagai sosok orang yang sangat dermawan. Hal itu sudah Baginda Raja ketahui, baik dari para menterinya maupun dari orang-orang terdekatnya. Akan tetapi Baginda Raja belum puas kalau dirinya tidak melihatnya secara langsung. Akhirnya pada suatu hari Baginda Raja ingin menguji seberapa dermawannya Abu Nawas. Ia pun berinisiatif menyamar sebagai pengemis dengan mengenakan pakaian compang-camping. Tujuannya adalah agar dirinya tidak dikenali oleh Abu Nawas. Maka pergilah Baginda Raja tanpa ada pengawal satupun yang mendampinginya. Saat di tengah perjalanan, ia mendapati Abu Nawas telah duduk sendirian di pinggir jalan. Baginda Raja pun segera menghampirinya. "Wahai Tuan, apakah Tuan tahu di mana aku bisa menemukan Abu Nawas? Aku ingin bertemu dengannya," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang tidak menyadari bahwa lelaki di depannya adalah Baginda Raja sempat kaget dan bertanya, "Oh, tentu aku mengenalnya dengan baik. Tapi apa tujuanmu ingin bertemu dengannya?" Baginda Raja menjawab, "Aku ingin meminta sedekah padanya." Sementara Abu Nawas hanya terdiam. Ia terus mengamati dengan seksama sosok lelaki pengemis di hadapannya. "Minta sedekah, tapi kok pilih-pilih orang? Apa maksudnya?" pikir Abu Nawas. Beberapa lama kemudian, Abu Nawas mulai mengetahui bahwa lelaki di depannya adalah rajanya sendiri. Penyamaran Baginda Raja akhirnya justru dimanfaatkan Abu Nawas untuk mengerjainya. "Oh, jadi kamu ingin bertemu dengan Abu Nawas? Aku bisa mengantarkanmu kepadanya. Dia adalah seorang yang terhormat. Kamu tidak bisa menjumpainya di sini. Namun jika kamu beruntung, aku bisa membantumu menemukannya," ucap Abu Nawas. "Oh ya? Bagaimana aku bisa menemukannya?" tanya Baginda Raja. "Kamu bisa menemukannya di dekat istana. Katanya sih dia sering berkumpul di sana. Dia sering dimintai pendapatnya oleh Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana aku bisa mengenalinya?" tanya Baginda Raja. "Tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika kamu berada di dekatnya, dia pasti akan tahu siapa kamu. Dan satu hal lagi, kamu jangan meminta sedekah padanya," kata Abu Nawas.
Loh, memangnya kenapa? Apakah dia pelit? Tanya Baginda Raja. Bukan pelit. Karena orang yang meminta lebih kaya darinya, jadi dia tidak akan memberimu sedekah, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, sia-sia aku mencari Abu Nawas, ujar Baginda Raja berpura-pura. Bukan sia-sia, tapi mana ada sih raja mengemis kepada rakyatnya dengan cara seperti ini? Carilah cara yang lebih bermartabat. Seketika itu Baginda Raja tersadar bahwa penyamarannya telah terbongkar. Ia pun langsung pergi meninggalkan Abu Nawas.